datang. Selamat datang. Selamat pagi. Agak buka jauh kan? Awalnya dibentuk dari paniai. Dari paniai hingga sampai berkembang yang usianya sudah tua, itu dia pergi tetapi ditinggalkan di atas pundak semua perempuan-perempuan yang ada di seluruh tanah Papua. Tapi untuk hari ini khusus untuk ibu-ibu yang ada di Biro Klasis Mimika di bawah pimpinan Ibu Betty. Dan pelayanan ini seperti yang kita lihat, kita lakukan. Kegiatan pembangunan rohani, kebangkitan rohani seperti retreat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan lainnya yang selalu dilakukan oleh mama-mama. Kita lihat di dalam itu ada ibadah-ibadah rutin. Ibadah koordinator itu dapat dilakukan 3 bulan 1 kali. Tiga bulan 1 kali di setiap koordinator masing-masing. Kemudian ibadah biro itu dapat dilakukan setiap 1 bulan 1 kali. Nah, itu yang mama-mama, ibu-ibu menjadi di dalam kegiatan itu menjadi pelaku-pelaku kegiatan, menjadi pelaku-pelaku kerohanian. Kalau ibu-ibu mengambil salah satu kegiatan di dalam, itu menjadi pelaku kegiatan seperti hari ini melakukan retreat. Itu adalah salah satu kegiatan yang membina rohani kita supaya iman kita tetap bertumbuh, iman kita tetap kuat, supaya iman kita tetap berdiri di atas dasar Yesus. Supaya iman tetap berdiri di atas dasar Yesus. Nama pelayanan naumeno. Enong di Mama Carolina Mote. Paniya yande nak nauhin karakter. Nama na hagi akan dia seluruh Papua yang habwak betul. Nah ini ninggal ini enong ini ninggal datang di Filipina. Oh yang ini ngamak manon naya. Jangan dia nyagiakat nyagiakat hidup mo amon no enak kalau begitu. Nama bukan no nangkayan jangan job koordinator nangkayan jangan biro nangkayan jangan nama dan kami ini mabalor mbak no itu menane kali retreat ini. Nama koordinator yang ibadah ini dikelok dulu jangan menganam ini. Nem biro yang ibadah ini delok minggawa lagi. Komisi ada nona dan dia ni jangan gereja jangan ibadah gitu. Namun ada mana ibadah ini aktif di miara ya. Nah, namun Yesus doi, namun Haman doi. Nah ini Haman ada namun jangan hakalet aro jumpe angkat. Namun pebin jangan abu anan menabak doi. Orang menaruh ini mama anak lagu nak ada dokumen, gua anu nak yang itu. Nama gereja dia kata kelar gua kamu nonya betom kelar oke. Nah pelayanan no, kina gua ini no aja ada betom. Dia aja ada betom. Kamu minum abu aja abu aja ada betom. Aja abu itu aja ada betom. Kamu nawa aja lo jona aja.
kita lihat di dalam catatan itu latar belakang pelayanan perempuan Sinode Kingmi di Tanah Papua berakar pada peran penting perempuan dalam sejarah gereja Kingmi. Gereja mula-mula mereka terlihat bukti dalam berbagai aspek pelayanan, termasuk kepemimpinan dan penginjilan. Kepemimpinan itu seperti yang tadi kita sudah bilang, kepemimpinan mama-mama di sini, koordinator memimpin, biro memimpin, komisi memimpin, dan digerakkan kepada pergerakan itu digerakkan kepada semua mama-mama yang ada di gereja masing-masing. Jadi kelompok ini semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin semangat. Roh Tuhan itu selalu ada pada mama-mama. Itu sebabnya kita lihat yang lain itu mereka masih tetap-tetap saja, seperti bapak-bapak kah, pemuda kah, anak sekolah minggu kah, masih biasa-biasa saja. Tapi mama-mama ini semangat toh? Nah, itu semangat, tetap semangat. Bagian pertama itu arah pelayanan perempuan. Arah pelayanan perempuan Sinode Kingmi di Tanah Papua mengacu pada kegiatan terbentuk yang dilakukan oleh perempuan gereja Kingmi yang mencakup pelayanan di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Pelayanan ini bertujuan untuk merangkup semua perempuan, menguatkan iman mereka dan melibatkan mereka di dalam berbagai aspek kehidupan gereja. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai arah pelayanan perempuan gereja Sinode Kingmi di Tanah Papua. A. Pergerakan memperdayakan pelayanan perempuan. Kita perlu memperdayakan pelayanan perempuan. Perdayakan artinya pengkaderan atau memperdayakan, mengkaderkan adik-adik kita, anak-anak kita. Tadi saya lihat ada penterjemah bahasa Damal itu, saya baru lihat ada perempuan tadi punya muka. Jadi itu salah satunya pengkaderan atau memperdayakan. Kita harus memperdayakan atau kita harus mengkaderkan ibu-ibu yang tidak pernah tampil di depan. Itu kita bawa mereka supaya mereka semakin mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Kalau mereka hanya duduk-duduk saja di luar tidak ambil bagian, itu nanti biar sudah itu terus mau saya tidak mau, dan kali nanti dia bilang biar sudah kalian kamu saja yang pergi, saya tinggal gitu. Jadi sering-sering kita memperdayakan adik-adik atau anak-anak kita yang ada, yang muda-muda, kita bawa mereka. Mari kita pergi ikut ibadah perkawan. Nama memperdayakan ya bino enong nama nganet nenong nengelinget pendongan mimain nero alin wadongan mimain aro agi ada mau kan namanya apa kali mau lu itu acara dua lingam lu itu hakalaru ari kalau awe dua lingam acara awe dua lingam ambai nggak awe dua kan lingam nama pen wadongan nero alin wadongan orang mau kamu nenat oleh abino nenong balu oleh abino aku nau aku utna udah ada gitu, jadi susnin monjo aku utna udah, luar nih kan teman kami ketua, luar aku monjo aku nawe bing balik mau bantu udah, aku bantu udah ada gitu, nah nana mengira ya kan, dama kalian, kamu kalian wedi ya kan, nah foto mau nama wedu ya kan, nah ini yang mau foto, nah nanti kalian, enong nengen lihat sama ngader dong, memperdayakan ini ngomong, kaderkan ini ngomong kan. Nama neruat jangan biar berjalan ama bulan gua jangan ama abang gua kagak ada menanya. Yang berikut tujuan pelayanan. Tujuan pelayanan perempuan Kingmi adalah untuk memuliakan Tuhan, memperdayakan perempuan dan memperkuat keluarga serta komunitas. Nama tujuan ya bino kegiatan ibadah enane kali itu bino ada tujuan nongok kurang menjauh. Nah ini
kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini ada maksud dan tujuan. Tanpa maksud dan tujuan tidak mungkin kita melakukan hal-hal seperti ini, kegiatan seperti ini, retreat dan kegiatan lainnya. Ada maksud dan tujuan, yaitu untuk mendapatkan hasil. Satu contoh waktu kegiatan retreat di Dugia itu persiapan panitia, saya ikut panitia ke sana. Ada satu mama ini janda, suami sudah meninggal. Mama ini dia janda, tapi dia tanam wortel dengan sayur kol itu sendiri, dia tanam itu dari sini sampai di depan polsek sana, sampai di ujung. Dia bilang begini, Mama Ketua lihat, ini saya kasih berdiri sikop di sini, baru ujung sikopnya lari ke atas. Baru saya bilang, Mama maksudnya apa gini? Semua yang saya tanam ini saya persembahkan untuk Tuhan. Dia bilang, ini nanti sampai upah itu di surga. Dia bilang. Saya bilang, iya itu Mama yang petik, baru saya nanti petik apa? Saya bilang, begini lah, itu terserah Mama toh, saya ini saya mau petik ya, ini saya punya sikap, saya tanam ke bawah, ujungnya ke atas itu saya bilang itu dengan Tuhan, saya dengan Tuhan. Gitu. Nah semua yang kita lakukan, mau bilang sumbang babi kah dalam kegiatan seperti ini, mau bilang kita sumbang sayur kah, wortel kah, kentang kah, minyak goreng kah, beras kah, apapun yang kita lakukan itu upahnya ada. Petik buah ya, petik buah. Petik buah bukan di dunia ini, tapi petik buahnya di surga nanti, masing-masing. Nama kegiatan nanti kali debur henonga. Orero kamu begini, beras kamu begini, minyak goreng kamu begini. Uang apa begini itu arah. Nah, nama hagel itu. Retreat temu dogi ada nyarmara yang palatom. Nama ngere gini nama. All. Dan manoy am kiara takarun ya ujung kalakanya elo kamu agak beriti di orang-orang yang ada nawalan kolai ya wortel lagi ya kan tekena meken lagi mana. Nah ya kami siko bayi matakan ya na matu biar yang tiga kan nama nona betan. Uang kami yang belege ya kan dok na matin pakar mandabu uang kami yang net ya na ya kami uang kami uang kami yang nama uang kami ya na nama dari kami yang makan. Nah kan tim tahu terus na ya nama na teragel apa dia na ayo aku kurang. Atene. No itu mana kali ke nama lo temen belege. Uangan melege. Uangan nari iman nari karo. Nah ini no uangan nari. Abe uangan nari. No uangan nari. No kama uangan nari. Jadi iman ya. Karena iman kita melakukan semuanya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu karena iman kita melakukan. Dan dengan iman kita lakukan itu ada upaya yang disiapkan oleh Tuhan masing-masing. Yang berikut itu beberapa tujuan dari pelayanan perempuan. Pertama, peningkatan kehidupan rohani. Yang kedua, B, memberdayakan perempuan lain atau kader yang tadi. Yang C, penguatan keluarga. Kita kalau sudah ibu-ibu semua kalau sudah ada di dalam persekutuan perempuan-perempuan itu harus ada juga di dalam keluarga, persekutuan keluarga. Dalam keluarga itu harus ada ibadah-ibadah dalam rumah. Pokoknya mau terserah dalam 1 minggu 1 kali kah, 1 hari 1 kali kah, itu kembali. Ada ibadah-ibadah di dalam keluarga. Anak-anak itu harus dibina, dibimbing dari dalam rumah. Supaya anak kecil yang ada dalam kandungan itu mengenal nama Yesus. Ada mama hamil atau anak perempuan yang hamil, anak mantu yang hamil, itu bila perlu pegang perut. Karena dia dari dalam keluarganya. Dari dalam keluarga dia pegang perut, Tuhan Yesus sayang kamu. Dia dengar di dalam perut itu dia dengar. Kita pikir tidak dengar, hamil saja baru. Belum anak kecil itu belum dengar baru, jangan bilang begitu. Tapi Tuhan Yesus sayang kamu, anak Tuhan Yesus sayang kamu. Itu dia dengar. Ini pas waktu saya hamil, saya punya anak yang kecil, namanya Red Rison.
Dia sekarang sudah umur 9 tahun waktu saya hamil waktu retrieving. Saya di STT Ibu Betty ini kami dua ada di sana. Saya hamil ini 3 bulan. Kalau ibu ini Betty ini pegang satu perut ini. Dia bilang gini, Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus sayang kau. Menyanyi, iya. Iya itu. Ibu Betty dia menyanyi untuk satu anak itu. Jadi sekarang tuh dia jalan tapi dia suka menyanyi. Dia bilang, salam Mama Yesus, salam Mama Yesus. Saya bilang begini, nanti kau dapat tabrak ini di kendaraan. Kalau dia bilang, Tuhan Yesus nanti kasih jauhkan saya. Gitu. Dia Papa, saya menyanyi di jalan. Itu dia dengar ya, Mama. Dalam perut kita berdoa, dari dalam keluarga. Tuhan Yesus jaga satunya anak ini. Anak kau tenang, Tuhan Yesus sayang kau. Berdoa, mau bilang anak mantu atau diri sendiri, atau anak perempuan, dibina, kasih ajak anak itu bisa dalam rahim itu nama Yesus. Tidak akan lupa, apalagi kalau dia sudah keluar. Kalau kita orang gunung ini, anak kecil itu kalau sudah keluar dari dalam rahim perut, pas mau keluar tuh bapaknya lari, dia tidak mau lihat, tidak mau lihat, itu dia tidak mau lihat. Baru kalau dokter ada tangan dia bilang, dokter ini kenapa lihat-lihat satu istri? Padahal dokter mau bantu dia. Jadi kalau anak sudah keluar, harusnya tuh yang pertama gendong itu mama. Begitu keluar, taruh di suster kan biasa taruh di dada sini. Jadi begitu kalau anak sudah sampai di perut sini, anak Tuhan Yesus sayang kamu, anak Tuhan Yesus sayang kamu. Kasih tahu, dia dengar. Jangan pikir tidak dengar ini anak kecil yang masih darah-darah ini. Jangan. Dia dengar. Apa yang kita bicara dia dengar. Dalam perut saja dia dengar. Begitu keluar harus kasih tahu nama Yesus. Itu dibangun dari dalam rumah, pembinaan rohani. Itu dibangun dari dalam rumah. Apalagi kalau anak sudah mulai besar, ibadah-ibadah keluarga. Kita harus cuci suami berpakaian. Harus lihat rumah. Lihat rumah, kotor harus sapu. Bersih. Suami pakaian jangan sampai hamba Tuhan, suami hamba Tuhan baru naik mimbar tuh pakai sepatu kotor-kotor, ecek-ecek. Hari Minggu kotor-kotor, jangan. Hari Sabtu cuci pakaian. Lihat bapak sepatu, pakaian cuci bersih, rumah bersih, semua harus bersih. Capek, kadang-kadang kita kerja sampai kita capek. Saya juga begitu, rumah besar. Baru tidak ada yang mau bilang urus rumah itu tidak ada. Jadi anak-anak yang dalam rumah saya bilang, kamu semua cepat gerakan. Bukan saya saja, kamu juga injak-injak masuk keluar. Jadi sudah mereka semua sambil gerakan. So, kalau sudah capek itu sambil dalam nama Yesus. Mungkin bakal ada yang lewat, kau lihat kan tidak? Bisa ada sapu ini, kok berhenti dulu di situ. Jadi sambil kita kerja dalam rumah harus sebut nama Tuhan Yesus. Jangan bilang, anak-anak ini petang nih, marah tidak mau sapu nih, kamu keluar masuk saja. Jangan marah-marah. Saya sering marah juga karena rumah besar. Mama, ini pelayanan. Pelayanan, jangan pikir pelayanan itu di gereja saja. Berarti ibadah saja. Pakai baju putih baru jalan. Tapi tidak, pelayanan di rumah. Ya, nomor 1 adalah pelayanan di rumah. Membangun rohani di dalam rumah. Membimbing rohani di dalam rumah. Puji Tuhan. Saya rasa kita sudah dewasa. Usia pelayanan perempuan berapa? Besok tanggal 21 September ya. 21 September tahun 2025. Yang keberapa? Mama Ketua Biro. Mama Ketua Biro. Jalan Ya. Ya. Jadi besok ulang tahun Departemen Pelayanan Perempuan itu akan akan dirayakan pada 12 September itu yang ke 78 tahun. 78 tahun. Itu kita hitung mulai dari Paniai, dari mama yang tadi sejarah. Pelaku sejarahnya kita sudah
bicara dengan dia. Nah itu sebabnya kita sudah dewasa secara rohani, bukan masih kecil lagi. Jadi yang kita butuh bimbing mereka, bina mereka, bawa mereka adalah anak-anak kecil-kecil yang ada di jalan-jalan itu, bawa kasih tahu nama Yesus. Ketika ada anak yang lewat sambil lihat-lihat matanya itu, sambil lihat-lihat di jalan-jalan begini tuh, bukan dia cari apa, tapi dia dalam pikiran dia itu, aduh ada uang yang jatuh terang berkah, saya dapat uang yang jatuh. Dia jalan lihat-lihat begini, kita harus lihat. Nah, anak kok cari apa? Dalam nama Yesus kok cari apa? Dia bilang, aduh mama, tidak, nanti dia akan sembunyikan. Tapi kita sendiri paham kalau ada 1000 kasihnya. Sambil mengajarkan nama Yesus itu di luar, selain dari keluarga. Berikut, D, kepedulian terhadap sesama. Tadi berdakwah sedang belum kan? Belum. Oh ya, yang tadi ini keluarga, penguatan keluarga itu lama kali penguatan keluarga beda nah. Nanya muna ramade na ini pun keluarga kau para nami gereget nena level aro. Pelayanan pertama nomor 1 hanya kalau nama ini pun mama dan nami gereg nena level akala malingo. Yesus nema malingo. Ini pun mama dan kau dikangan mau dalam ini juga cuma ya alam jokoy alam up mangan doy ingin lihat nanti nana juga namanya. Namun bukuan nanti kalau tahu ini dia Yesus nemi amole alingo. Namun aja murah. Namanya ani lagi ngani galile. Ani lega. Nama ani akan oh Yesus nemi mama neki no ini akan jomurah. Jangan apa mayo. Nah jangan apa ini hagi akan di kono kau pakai. Nama urangan nama de pakai hagi akan di dah kau pakai. Nama bater mene mama lingom. Yesus nemi mama lingom. Nerik nak kau pakai Yesus nemi mama lingom. Nama denona ubin be na. Nama menara orang mana meno kau pada denona. Ini juga ada yang betul kalau ada dari yang bukan dulu ke motif ya, dulu yang tahan ini. Itu apa kan yang namanya malah ada hotel mana. Jangan apa nih ayah nah Yesus yang malah yang nggak lawan dari karena jangan apa nih mana ini yang kalau lain namanya temen mama lingom. Yesus memang mama lingom. Yesus nemin amolonal. Yesus nemin ki yakatenal. Yesus nemin au mewe na wak jolungo na maling. Nani kali ka tolingan ino level araf na. Now Yesus nemin maling mo. Ene no dilitarwa, ene no ba mor mabin kalde aro hanga lego. Na nawa tu arang nani ye akale lege. Na ya alga ko ni de karo na nawa aya Yesus nalu jo maga aya pen pangabino dia nyo. Namanya ingkali ngomong lu kok matom. Na ibu Betty rogi na ketua biro. Nana level aro na undung baja mo retreat David dulu itu rumah. Sempur na de pro ya mantan kampus STT ya. Lalu mereka David. Apa pun dia maya boy. Mama no. Nah juga kan nana level aro na nana itu kan nana lagu nana agak ada anak Tuhan Yesus berkati ya karena iya ada terhide temui ya nah ada yang itu nona ada orang dia kalau mau pilih nak ide orang pilih ya benar-benar ya kalau nama Yesus harusnya mana bilang mungkin ada mobil itu apa pernah nyelek yang tidak Tuhan Yesus ada nongnya mobil lagi nak paling nah mau yang di rumah ini nah nanti kali ini ada bela-bela orang ini namun maju murah jangan ada bamber oh jaga benar ayat Yesus nih maling tolimnya agak maling Yesus memang paling ngomong. Ela marah dia, nah hanya keluarga kau bandel. Nah ini tak ada orang penar apa ni, potiga. Inong level ela marah mau pena ibu mau level lawan. Kalau agak mau arang pengen mau level ngara wena. Lu inong ani ngamara mau kalau nare nong betul ibin mabak nang tu pe ibu kali kah ibin mabak nana kalau gitu pengen. Arang kali kan dia nah tu biang level nong dia kan no tu biar kah ibu no ai hanya kali ngomong. Oh nyinga menara oh nyage lalu oleh kami nyinga oh nyage kami nyinga pilih apa na oh lalu lalu anak oh itu biarnya no ini apa biarnya oleh Yesus memang oleh balik no nanti kan na oh Yesus memang hamaro no apa kah boleh deh iya kalau dengar dia
nama ibinya lo mego nama mo do uang amanu bin ero mangu bin ani ke uang normal nama mi terus nama dia ano kage nama kala ga kali no nama Arab na no ya kelayan na ya makanya manjo kan boleh mereka menela lagi ada no Yesus no paling ten bibit nama na ada di lingkungan kalatom na nama kira ko ay kala meo mayo hari Sabtu aro to ada bang na ko ni naling sepak ko namo dia anak ko waktu ni naling me ay kala ini ko waktu ko ay tiyan den nah nung level layak na iyo Sabtu jangan namo dia ay dua lagi ini bukan kenapa dia akan mau dua lagi itu na kali ko yang bagian F, kepedulian terhadap sesama itu yang tadi itu. Kalau ada anak-anak di jalanan, kalau sesama kita kan sering-sering kita komunikasi berbagi. Jadi yang belum terlalu kita singgung tadi saya bilang anak-anak jalanan itu kita harus lihat apa yang mereka lakukan. Kepedulian juga terhadap sesama. Itu yang tadi saya sampaikan di dalam sambutan itu. Ada teman-teman yang mengalami musibah di sana, kita menyumbangkan sesuatu. Itu Tuhan akan berkata kepada kita, apa yang kau berikan kepada saya saat saya lapar? Apa yang kamu kasih kepada saya waktu saya haus? Firman Tuhan. Apa yang kamu berikan kepada saya pada saat saya mengalami kesusahan? Tadi dalam sambutan saya singgung dan Ibu Ketua Biro terima kasih sudah langsung merespon. Puji Tuhan, nanti kita akan teruskan barang yang ada di sana ke sini dan naik ke puncak. Ke Banjaya dan ada beberapa daerah lainnya. Bagian G, itu pemuridan. Bila perlu kita juga memuridkan teman-teman yang lain. Ini gereja Kingmi ini ibu-ibu di dalam gereja ini sedikit. Kalau yang ada di luar itu bukan sedikit, banyak. Kalau kita punya kegiatan ini, Ibu Biro punya kegiatan ini, koordinator punya kegiatan ini. Kalau Ibu Bupati atau Bapak Bupati yang punya uang yang adakan kegiatan, penuh sudah sampai di jalan sana tutup. Tapi karena kegiatan rohani, jadi yang datang itu yang sudah dipilih, yang sudah ditentukan dan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Mama yang pakai pakaian ini semua sudah dipilih, ditentukan oleh Tuhan. Itu sebabnya datang hanya sedikit. Puji Tuhan. Ada amin? Tetap semangat. Kemudian yang berikut, kita akan lompat ke materi yang berikut itu pada buku saya ini, buku renungan perempuan Kingmi. Semua sudah punya buku ini kan? Ini buku ini sangat penting. Ya, ini Ibu Suster dia belum dapat, jadi ini buku ini sangat bagus. Semua ayat-ayat hafalan itu dia ada di buku ini. Tidak mau pergi ibadah bawa buku ini tuh tinggal buka dan ayat-ayat hubungan semua sudah ada di sini. Jadi kita akan ambil dari buku ini. Ini hanya tinggal berapa buku. Saya taruh 2 ini di sini. Siapa yang mau ambil silakan. Ini dia berbicara tentang karunia-karunia. Dia berbicara tentang karunia-karunia. Karunia-karunia itu di sini mama-mama punya karunia masing-masing. Ada yang karunia khotbah, ada yang karunia MC. Macam tadi ada ibu itu, yang MC tadi, hadirin Roh Kudus terjadi di sini. Punya karunia masing-masing. Ada yang karunia menyembuhkan. Ada juga yang punya karunia untuk
khotbah. Ada juga yang punya karunia untuk menyembuhkan. Kalau ada mama di sini yang punya karunia untuk menyembuhkan, pelayanan itu difungsikan baik. Pergi doa mama-mama yang ada di rumah-rumah, yang ada di rumah sakit. Itu upah besar. Upah besar. Jangan sudah punya karunia untuk mendoakan, baru tahan-tahan tinggal di rumah terus. Jangan. Coba sambil ini jalan melayani, mendoakan orang yang sakit. Jadi kita punya karunia masing-masing. Di sini yang biasa saya lihat di gereja Batra ini contoh itu Bapak Pendeta Semole Doai. Kalau Bapak dia khotbah, tidak ada yang mengantuk, tidak ada juga yang bosan atau capek, sampai yang duduk di belakang juga kepala tuh lihat begini-begini, lihat Bapak dia khotbah. Juga seperti tadi Mama Lydia sama ketua koordinator kita punya firman Tuhan tadi itu luar biasa. Itu punya karunia. Jadi kita semua punya karunia masing-masing. Ada yang punya karunia di rumah untuk jahit loket, taruh jual-jual. Tingkatkan. Setelah sambil kerjakan itu datang ke rumah. Datang ke tempat ibadah sini. Biar mama duduk di belakang tidak apa-apa. Dengan firman Tuhan itu penting. Jadi semua orang punya karunia masing-masing. Ada yang punya bakat masing-masing. Jenis-jenis karunia Roh Kudus. Ada beberapa jenis karunia Roh Kudus yang diberikan untuk berkata-kata. Ada juga yang punya karunia untuk menyembuhkan seperti tadi. Kita lihat ada beberapa perempuan-perempuan lain di dalam Alkitab yang berbicara tentang ini tadi fotokopi atau saya buka di buku. Ada yang pegang buku ini buka di halaman 7 sampai 8. Khususkan kalau pegang buku buka halaman 7 dan halaman 8. Halaman 7 dan 8 itu dia berbicara tentang perempuan-perempuan yang melayani. Seperti di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 5. Itu tentang Deborah. Itu perempuan yang melayani. Deborah seorang nabiah dan hakim perempuan satu-satunya dari zaman purbakala dari Israel. Di dalam perjanjian lama, di dalam masa hidupnya, istri dari Lapidot ini bersama-sama dengan para pemimpin untuk Israel menang atas Sisera dan pasukan-pasukan Kanaan. Berkat kepanjangan mereka, seluruh negeri Israel menjadi aman dan ancaman peperangan selama 40 tahun. Jadi Deborah ini menjadi berkat untuk pertahanan Israel. Ketika bangsa Israel dengan musuh-musuhnya melakukan peperangan, Deborah itu menjadi pendoa. Ini mama selalu berdoa kah tidak? Berdoa, doa itu tiap hari, bangun pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa, mau di jalan juga berdoa, mau di hutan juga berdoa, di kebun juga berdoa.
Pokoknya di mana saja itu berdoa. Benar toh? Atau ada yang tidak berdoa? Nah, semua kita punya tugas berdoa. Saya lihat ada teman satu media kalau berdoa tuh dia bilang, Tuhan saya mau kaya. Tuhan Yesus kasih saya uang banyak, saya mau kaya. Tuhan kasih saya uang banyak, saya mau kaya. Tapi saya bilang begini, Ibu, uang itu bukan mau jadikan penyembahan atau mau jadikan segala-galanya untuk kita. Tapi uang itu bisa kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti Ruth. Ruth merupakan wanita Moab yang awalnya menikah dengan Malon. Iya, Mahlon. Jadi Ruth dengan Naomi itu kalau saya baca dia panjang. Jadi Ruth dengan Naomi itu adalah anak mantu dengan mama mantu. Jadi mama mantu pergi, anak mantu ikut. Mama mantu bilang, kamu pergi, kau tinggal sudah. Kau punya suami, saya punya anak sudah meninggal. Jadi saya mau pergi ke saya punya keluarga. Tapi karena iman, seperti mama punya iman, dia tetap ikut. Dia bilang, kemana mama pergi, saya juga ikut. Tuhan Allahmu adalah Tuhan Allahku. Di sini ada ibu perkawan yang baku musuh antara mama mantu dengan anak mantu. Baku musuh tapi baku tidak suka, baku tidak senang satu dengan yang lain. Ada satu mama di Klasis Timika Utara. Satu mama di Klasis Timika Utara. Dia bilang begini, ini mama ini dia panitia rayon. Tapi dia bilang begini, mama punya mama mantu itu baik, aku mama mantu tidak baik. Jadi kamu lihat saya tangan ini sudah terpotong ini. Saya potong baru karena marah dengan mama mantu, jadi saya potong baru dari saya ini saya potong baru kasih saya punya mama mantu. Wow, saya bilang dulu. Tidak gampang. Jadi nanti mama punya anak mantu juga nanti akan benci. Jangan kita marah sama mama mantu kita. Jangan kita baku benci dengan mama mantu. Kalau ada yang benci dengan mama mantu, bertobat sekarang ini juga. Kenapa? Anaknya itu kamu sayang, mama sayang dia, sayang begitu. Tapi mama mantunya asal malas, tidak boleh. Di dalam Kristus harus menyayangi sama mama mantu seperti Ruth dengan Naomi. Naomi itu em nomor mai tadi kalian cara mengadakan makan dia nomor makan jadi di luar narasi kita kalau bisa nomor mandu nah ini nalanya Roji tapi no udah Naomi tapi no ini nanti nak kita aku udah latih mep nak oh ini ngomong mep no ini ngomong jangan nak boleh nanti kalian Noni narik bayang mabibe mo na kailangan na kailangan pa. Ay pa uben. Em naman manawa kanino. Di mao ni narik malan me awe jakala es awe alef nanjare awe to na maya kene. Balas dina. Awe yang kem no na dalam na ba ko yang terai jakala. Ena we na noni to we wa kane ko mimio jarak nena go takala to kenaran nemi al nalanje ya na go to we wa kane na bara mak dokter ai na bara mak bukan kalah
rameo kan, mo rameo kan, na terakhir kita kalau nera wai kita kan. Nah, hari Minggu ibadah makan taruh kilama aja. Iya bino ibadah bulanan. Iya bino nani itu kada ay kalan, kamay kalan. Nah bino nau mi rumur ratanya na kalan. Neben media kan muro na mama na ketua ayo. Nah iya kaya najang ini menawa. Kenapa ini tu dia kok? Yang kalian kuat di, nani ya, tak kuat kalau nak murah ni terus mana pun nak ngomong orang. Nama ni terus nani ya, nama mana ya, mana murah. Ane ni apa yang kuat? Lagi kali ni boleh orang orang ni. Nanti ya nama orang ni. Nali nanti nama orang. Nama orang tu. Murah nama dia tak terkan. Ini ni. Seperti itu ada banyak perempuan-perempuan di dalam Alkitab seperti Esther, Maria Ibu Yesus, ya. Dan ada beberapa perempuan-perempuan lainnya yang sudah pernah beriman kepada Yesus, menjadi teladan bagi Yesus, melayani Tuhan, membawa perempuan-perempuan itu. Arah dan tujuan pelayanan ini. Arah dan tujuan pelayanan ini hanya satu. Seluruh perempuan-perempuan beriman yang ada di seluruh tanah Papua berjuang, masing-masing berjuang. Arah dan tujuan hanya satu. Kita mau korbankan tenaga kah, waktu kah, sampai mau pergi lama kah, mau bawa sumbangkan keladi kah, ubi kah, sayur kah, uang kah, beras kah, apapun yang kita miliki untuk melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian. Arah dan tujuan pelayanan perempuan hanya satu, yaitu nama Tuhan dimuliakan dan upah yang akan kita petik bersama. Setelah kita sumbang, jangan kita bilang, saya sudah pernah bawa baju baru, saya sudah pernah bawa ini baru, saya sudah pernah bawa uang baru. Dong tidak kasih saya apa-apa. Ibu ketua biro dia tidak kasih saya apa-apa. Jangan. Bawa saja, taruh saja. Upah itu ada kumpul-kumpul di sini. Satu Bapak contoh terakhir. Bapak pendeta satu, namanya pendeta Albert. Makanya apa saya lupa. Dia pimpin satu gereja dengan istrinya. Suami istri pimpin satu gereja itu ibadah pagi jam 6 masuk, dia pulang jam 9, yang jam 9 masuk pulang jam 12. Biasanya begitu-begitu. Terus dalam gereja itu ada satu ibu berkawan, ibu itu janda. Dia itu sebagai pastor di dalam gereja, ibu berkawan. Pastor dalam gereja tiap hari Sabtu itu dia datang sambil Sabtu itu dia datang berdoa untuk semua jemaat yang nanti besok ibadah. Pagi, siang itu dia doakan. Tuhan, jemaat yang nanti datang duduk di kursi ini, Tuhan berkati, Tuhan bukakan hatinya, Roh Kudus bukakan hatinya, agar firman Tuhan yang dapat disampaikan itu benar-benar. Dia pindah dari kursi ke kursi yang lain. Nah, setelah Bapak pendeta ini dia meninggal. Setelah Bapak pendeta ini meninggal, rohnya pergi kepada Tuhan, tubuhnya ditinggalkan di bawah. Rohnya pergi sampai kepada Tuhan, masuk begitu Tuhan Yesus ada berdiri di depan. Dia masuk sampai ke pintu surga, baru lihat begini, Tuhan Yesus bilang begini, lihat Bapak pendeta punya upah. Begini naik sampai di tengah-tengah. Upah banyak, lumayan sampai di tengah-tengah. Terus dia lihat lagi begini, di sebelah itu sampai di pas sudah mau sampai di plafon, penuh, full, lebih banyak baru jatuh. Tahu yang di sebelah yang full ini siapa punya? Pendeta ini dia tanya, pendeta Albert yang tanya. Begini Tuhan Yesus bilang, itu dia sebut ibu pastor itu, namanya Kore. Ibu itu namanya Kore. Jadi ibu perkawan yang namanya Kore yang Bapak pendeta percayakan jadi pastor di dalam gereja yang setiap hari datang sapu bersih, tapi dia doakan untuk semua yang datang, umat
yang datang ibadah itu punya upah karena dia doakan umat yang datang. Bapak Tuhan Yesus kalau itu kan kembali sudah biasa, begitu juga baru tambah-tambah sampai penuh baru saya kembali. Ini Yesus bilang tidak bisa kembali, sudah sampai di sini. Bapak pendeta nih dia bilang supaya saya harus pergi kasih tahu saya punya mama, saya punya istri dengan anak-anak. Saya harus kembali, bersama kembali. Roh Yesus kasih kembali pastor yang tadi. Dia balik kembali keluar dari pintu sampai tubuh. Jadi rohnya itu kembali ke tubuh yang tadinya meninggal. Dia bangkit lagi kembali. Dia punya kesaksian itu dia sampaikan supaya semua orang itu harus berdoa kepada setiap umat yang datang. Sambil menyampaikan firman Tuhan. Jadi ibu-ibu, mama-mama jadi berkawan di dalam gereja, kadang sapu, bersihkan gereja, itu upahnya tuh lebih besar. Karena arah dan pelayanan perempuan tujuannya untuk mendapatkan upah apapun yang kita lakukan. Saya punya waktu habis. Saya belum bahasa yang sudah dengar tomo mama. Yo. Terakhir ini saya pakai bahasa cepat. Ada bapak pendeta nembong pendeta Albert. Ya, ini memang nembong ibu ini nama nami ngira di Linangkol. Nah nembong na koreng. Inara na me pendeta ara nami ni kanona jam hari gereja tiara dia kalau hari Minggu puto pagi moga jam 6 hingga 9 dia akan 9 hingga 12 dia hari ini. Nah ini tahu ini narmare ona bukan isa puja kursi ara. Bukan akal ini kita taran kursi ara. Dia kan nanti jaga jogo akan reno nakai tambahin dia. Teo, nah dia orino pendeta ara di nama terus pendeta dia kan. Nare datang kan mau ini ngaja kan kode itu juga. Nare dia kan dia ini ayo kita orang dia dia susah lo kayak gini. Nah pas orang nak kontak anak siakan mau buat digo ya, nem yang korere eromet jangan dia nem beda tanah ya roh ya kalau pun kelingan lebih. Nah emang itu temen nggak banyak ada yang kan beda tanah nggak banyak pun kan jaga gini. Nama bukan dengan gua menyerah nah iya kan dia kan abu murah PP jauh lah jangan ulang balik. Main temen nggak banyak murah PP kan ada yang kan nah hanya kami buara dia mau koreng. Hanya yang banyak orang benar. Oh ya bisa pun jangan. Per jangan. Saya tahu mana mana naik, naik kilo nawa jam tiga aja benar. Memang miniakan hakalan ini kami naik kursi orang naik dua nak tambah ini. Oh amal kursi mana ini leknya. Hakalan ini leknya. Kalau memang ini lah. Hakal dua kan yang kepikiran. Amal ada nama mana. Darahnya kan ada di dalam orang dia. Karena kayak tambah ini. Nama mana aku kilo jadi. Apa nama nama naik kalau yang terlalu apa? Nama tu ini kami ngerti kan. Bahkan ni deh, bahkan dia akan meninggiat, jangan bela-bela teman-teman ini, keluarga semangat, dulu kan dia, bu apa juga na oleh orang dia, kaya na aku meninggiat jangan bela-bela keluarga itu namun kini waktu dia ni oleh kan nama lain, nama dua, na kami gua arah ini yang kali, ini geria isapu, na nama boleh dia dan nama kan dulu, aku gua akan tepas kalau kembali nama, gua akan pendeta Albert Noor, nanti kopan dia akan dua kalau dia ini udah kata. Misalkan kalau naik kamu yang makan juto ano nah nama lau amena kami buat pelayanan nanti itu mena agak ini kita bukan nama no jauh lima nama agak lanjut ini kita erong nama beda belak nama beda belak uang nama beda belak buat nanti kali gini kamu pakai temen nama no jauh ayo nanti nama ni melegi nama no ayo kan sini tuh ayo kan jiwin agak nama tujuan no